Di tahun 2016, saya menulis buku ini, diterbitkan oleh Gramedia di tahun yang sama. Buku berjudul Rise Above the Crowd ini mendapatkan sambutan positif di kalangan profesional maupun pengusaha hingga masuk ke dalam jajaran buku bestseller di jaringan toko buku Gramedia. Buku ini saya tulis untuk membantu Anda untuk naik kelas, melampaui segala tantangan yang menghadang, memenangkan persaingan, dan menciptakan masa depan terbaik Anda. Dan hari ini kita tahu ya dan sadar bahwa banyak orang yang merasa gelisah, bahkan terpuruk, baik dalam karir, bisnis, maupun kehidupan. Dan kalau kita ingin keluar dari krisis ini, bahkan raih kemenangan atasnya, maka kita harus bisa rise above the crowd. Namun saya yakin banyak dari Anda yang belum sempat baca buku ini, dan memang sudah sangat susah untuk bisa mendapatkan, membeli buku ini di toko buku yang ada sekarang. Dan itulah yang jadi alasan kenapa saya buat serial video ini. Saya tuangkan isi dari buku ini ke dalam format video. Saya akan menyampaikannya langsung kepada Anda dengan harapan serial ini bisa jadi inspirasi dan solusi bagi Anda yang membutuhkan. Selamat menikmati. Siapapun Anda saat ini, apakah seorang karyawan, profesional, atau pengusaha, bisa jadi tengah merasa hidup ini hanya berjalan di tempat. Nggak berlari, melompat, apalagi terbang membawa Anda naik kelas. Hidup yang hanya sekedar menggelinding, bergerak tapi nggak mampu naik, juga berjalan tapi nggak mampu berlari cepat. Bahkan kadang merasa hidup ini hanya berputar-putar, nggak jelas mau bergerak kemana. Sebagai seorang karyawan, mungkin Anda merasa kesempatan meningkatkan karir tidak pernah kunjung datang, sehingga karir pun tidak beranjak naik. Sebagai pengusaha, bisa jadi Anda merasa sulit sekali menemukan peluang, sehingga bisnis jalan di tempat. Sebagai profesional, mungkin Anda saat ini sudah jenuh dan capek cari order kemana-mana, dan hasilnya nggak sebanding dengan kerja keras Anda. Dalam kondisi seperti itu, banyak orang yang kemudian menyalahkan keadaan. Cari-cari alasan dan pembenaran. Atasan saya nggak dukung percepatan karir saya, Pak. Itu kata mereka yang menyalahkan keadaan. Saya kan nggak punya tim yang handal, Pak, dan modal saya kan cuman segini. Ujar mereka yang cari-cari alasan. Bisa jadi mereka mencari-cari pembenaran loh dengan mengatakan, kondisi ekonomi sekarang kan memang membuat setiap orang susah, Pak, untuk bisa maju. Atau, ya jelas aja lah dia bisa lebih cepat, kan dia pakai jaringan orang tuanya, Pak. Pada saat merasa gagal dan gak mampu menggapai mimpi, banyak orang cenderung bersikap seperti itu. Supaya kegagalan gak terasa semakin pahit. Bahkan gak sedikit yang kemudian menurunkan target dan mengendurkan semangat juangnya dengan alasan supaya hidup jadi lebih realistis. Selebihnya menyerah dan memutuskan untuk menerima keadaan apa adanya. Ya mungkin takdir saya emang cuma segitu, Pak, bisik hatinya. Ya toh segini aja udah bagus kok. Atau yang lain juga kayak begini kok, jadi ya nggak ada masalah lah. Pertanyaannya, apakah tepat punya sikap seperti itu? Menurut saya, enggak. Bersikap seperti itu hanya akan membuat kita sulit untuk jadi orang hebat. Sikap tersebut juga cenderung akan membunuh daya kreativitas serta semangat kita untuk maju. Ketika orang-orang menghapus mimpinya, mengendurkan semangat juangnya, dan memilih untuk hanya jadi orang biasa aja, maka seketika itu pula perjuangan hidup mereka berakhir. Mereka tidak tumbuh dan akan terus tetap jadi orang biasa. Orang seperti itu ada di mana-mana, berserakan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka telah menjadi apa yang saya sebut dengan kerumunan, the crowd. Tuhan menciptakan kita manusia dengan keunikan masing-masing. Keunikan tersebut membuat seseorang jadi istimewa dan berbeda dari orang lainnya. Namun pada saat seseorang berada di dalam sebuah kerumunan, keunikan itu pun lenyap. Keistimewaan itu tidak terlihat. Karena setiap orang yang ada dalam kerumunan kelihatannya sama. Sulit untuk dibedakan dan gak menarik untuk dibahas. Di mana Anda sekarang saat ini? Jangan-jangan Anda gak sadar bahwa Anda ada dalam kerumunan. Sebagai seorang karyawan, bisa jadi gaji Anda cukup. Tapi apakah prestasi dan keahlian Anda istimewa atau sama aja dengan kebanyakan karyawan lainnya? Mungkin itu sebabnya Anda nggak kelihatan oleh pimpinan Anda. Dan sering kelewat ketika ada kesempatan karir. Sebagai arsitek, dokter, pembicara publik, atau profesional lainnya. Saya yakin penghasilan Anda lebih dari cukup.
Tapi tarif jasa Anda mungkin belum seberapa dibandingkan rekan-rekan Anda seprofesi. Kalau Anda pengusaha, ya saya percaya juga bahwa saya yakin Anda sukses lah ngelola bisnis yang sudah lama Anda rintis. Tapi sayang ya, bisa jadi sukses itu belum seberapa dibandingkan prestasi bisnis dari orang lain. Sadari bahwa artis itu banyak, tapi sedikit sekali yang bisa jadi superstar. Demikian juga atlet. Jumlahnya banyak, tapi hanya beberapa yang bisa jadi juara. Karyawan juga banyak, tapi sedikit saja yang bisa jadi talent. Begitu pula nggak kehitung jumlah orang yang buka usaha, tetapi hanya beberapa saja di antaranya yang mampu jadi pengusaha sukses. Apapun profesi yang ditekuni, kebanyakan orang berada dalam kerumunan. Dan pada saat Anda berada dalam kerumunan, sangat besar kemungkinan Anda akan mengalami kesulitan. Penghasilan nggak bergerak secepat kenaikan harga kebutuhan hidup. Anda mulai meragukan kemampuan diri sendiri dan mulai merasa minder sehingga kerap kali menjauh dari pergaulan. Anda mulai menyalahkan keadaan karena merasa jadi korban dari keadaan. Spiral kehidupan Anda tanpa Anda sadari bergerak semakin lama semakin turun dan bisa jadi pada akhirnya keluarga jadi korban. Begitulah arus kehidupan akan menghanyutkan dan menenggelamkan Anda semakin jauh ke dalam kerumunan. Apakah Anda siap tenggelam? Kalau enggak, apa yang kemudian harus Anda lakukan? Well, if you don't want to go down, the only logical choice is to go up. Jika Anda tidak ingin tenggelam, maka bangkitlah. Keluarlah segera dari kerumunan. Rise above the crowd. Bayangkan, Anda bergerak naik melampaui pencapaian kebanyakan orang yang ada di profesi Anda. Dan ketika Anda sedikit demi sedikit keluar dari kerumunan, seketika itu pula Anda mulai dilirik. Anda tampak lebih menarik dan mulai jadi pembicaraan. Tingkat kepercayaan orang pada Anda jadi lebih tinggi. Situasi itu tentu saja sangat menguntungkan dong. Bisa membuat Anda lebih percaya diri dalam menjalani pekerjaan maupun kehidupan pribadi Anda. Dan ketika Anda sudah rise, semuanya akan jauh lebih nikmat dan jauh lebih mudah untuk dijalani. Sebagai pegawai, Anda punya peluang meraih karir terbaik dan jadi rebutan setiap departemen. Bahkan bukan nggak mungkin jadi rebutan perusahaan-perusahaan tetangga dengan gaji melimpah. Sebagai pengusaha, tawaran kerjasama bisnis mulai berdatangan. Multiplikasi jaringan terjadi lebih cepat, sehingga Anda bisa menangkap lebih banyak peluang bisnis. Begitupun kepercayaan konsumen dan klien meningkat, sehingga dampaknya langsung pada keuntungan usaha Anda. Sebagai profesional, Anda kedatangan banyak order dengan nilai billing yang tinggi. Incoming calls Anda dapatkan melampaui upaya aktif Anda dalam menjual. Klien bahkan mau bayar lebih mahal dari yang mereka bayarkan ke pesaing Anda. Rise above the crowd sejatinya merupakan bentuk rasa syukur kita. Tuhan sudah melimpahkan berbagai sumber daya di dalam diri kita maupun di lingkungan kita. Sumber daya itulah yang harus kita kelola secara optimal. Gunakan untuk memberi manfaat yang lebih banyak kepada orang lain di sekitar kita. Dengan harta yang bertambah, Anda bisa sedekah lebih banyak. Dengan meraih tahta yang tinggi, Anda bisa mengubah keadaan dengan lebih efektif. Dengan ilmu yang tinggi, Anda bisa membantu banyak orang menemukan solusi dari berbagai masalah kehidupan. Dan dengan memiliki popularitas, nasihat Anda bisa didengar oleh lebih banyak orang. Singkatnya, ketika Anda rise above the crowd, maka Anda bisa sukses mulia pada tingkatan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, hindari bersikap pasrah pada keadaan dan memilih bersembunyi di dalam kerumunan sebagai orang biasa. Bukankah sikap seperti itu merupakan bentuk keputusasaan, sebuah sifat yang Tuhan nggak sukai? Anda tentu boleh nggak sependapat untuk rise above the crowd, sebab mungkin Anda sudah merasa puas dengan pencapaian hidup Anda saat ini. Jadi Anda berpikir, buat apa lagi sih? Apakah betul begitu? Jangan-jangan Anda masih bisa meraih capaian yang jauh lebih tinggi dibandingkan hari ini. Bisa rise even higher. Posisi general manager yang Anda pegang saat ini bisa jadi itu baru permulaan loh. Tarif tinggi yang saat ini Anda nikmati, mungkin saja itu belum ada apa-apanya. Bahkan bisa jadi perusahaan yang Anda kelola saat ini bisa terus tumbuh jadi perusahaan yang jauh lebih besar dan berkelas dunia suatu saat nanti. Boleh jadi apa yang Anda peroleh saat ini sudah cukup untuk kehidupan diri Anda dan keluarga Anda. Tapi mungkin itu belum cukup bagi orang-orang yang selama ini telah mengabdikan hidupnya sepanjang waktu untuk bekerja bersama Anda.
Apakah Anda sudah berbuat sesuatu untuk mereka yang ternyata hidupnya masih berada dalam keterbatasan? Maka, apabila ada kesempatan untuk menjadikan diri Anda lebih bermanfaat bagi mereka dan bagi lebih banyak orang, bukankah selayaknya Anda ambil kesempatan itu? Saya yakin Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk rise above the crowd. Dan Anda sudah saatnya untuk rise above the crowd. Sudah waktunya bagi Anda untuk menikmati puncak pencapaian kehidupan tertinggi, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Melalui serial video ini saya ingin menuntun Anda tahap demi tahap agar bisa bergerak naik lebih tinggi. Saya ingin menemani Anda berjuang meraih pencapaian hidup yang melampaui teman seprofesi. Dengan mengikuti serial video ini, saya berharap Anda akan punya keyakinan yang kuat dan jalan yang mantap untuk segera rise above the crowd. Insya Allah. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.